bangkitlah dan bersoraklah, hai anak-anak pilihannya. Tuhanlah sumber kekuatan, nyanyikan mazmur baginya. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Hai, selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, shalom. Gimana kabarnya? Kayaknya percaya tetap dahsyat dan luar biasa. Amin, amin. Masih semangat ini pagi ini? Ada semangat pagi hari ini? Ada semangat pagi hari ini? Pasti ada dong. Karena pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Dan saya yakin percaya adik-adik sekalian udah siap-siap nih. Ya, udah siap-siap ya. Udah pada mandi, udah standby di tempat duduk masing-masing, di depan TV atau di depan HP yang ada. Dan saya percaya pagi hari ini kita akan meninggikan Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan berglori bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Pagi ini adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, sebelum kita bernyanyi bagi Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu sebelumnya ya. Dah, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu pagi hari ini bagi kami semuanya. Engkau begitu baik Tuhan. Kalau kami boleh ada, kami sehat, kami kuat, semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, saat ini seluruh kami anak-anak Kids Immanuel Garut yang ada, kami mau beribadah kepada Tuhan. Walaupun secara online, tetapi kami percaya adalah kuasa Tuhan, ada lawatan Tuhan menjamah anak-anak yang ada. Biarlah Tuhan kami menikmati hadirat-Mu dalam setiap ibadah kami. Terima kasih. Maka dengan itu Tuhan Engkau memberkati anak-anak Kids Immanuel Garut yang ada. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka mengikuti ibadah ini. Kami percaya Engkau Allah memberkati, Engkau hadir di sana ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih kami siap beribadah kepada Tuhan. Kami siap berglori bagi Tuhan. Kami siap bertepuk tangan memuji Tuhan. Terima kasih. Kami mulai dengan iman dan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik dan selamat mengikuti dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari
kokoh dan kita jarangnya tinggal di dalamnya, oh tinggal di dalamnya, oh tinggal di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggal di dalamnya, oh tinggal di dalamnya, oh tinggal di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus kokoh dan kita jarangnya tinggal di dalamnya, oh tinggal di dalamnya, oh tinggal di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggal di dalamnya, oh tinggal di dalamnya, oh tinggal di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku.
Tesalonika 5 ayat 17 berbunyi, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 berbunyi, tetaplah berdoa. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berbunyi, tetaplah berdoa. Halo adik-adik, selamat pagi kami Melki ucapkan kepada kita semua. Apa kabar semuanya? Pasti baik-baik ya. Oke, saat ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, Kak Melki ingin semuanya ambil Alkitabnya. Kak Melki kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dah, ya. Jadi Kak Melki percaya semuanya sudah pegang Alkitab dan sudah punya sikap yang baik untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, untuk pagi hari ini kembali kami datang kepadamu. Hati kami penuh dengan sukacita karena hari ini kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah roh ngantuk, roh ribut, apapun itu, biarlah Tuhan jauhkan dari dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, pagi hari ini Kak Melki akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin sebelumnya adik-adik sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang kasih atau saling mengasihi. Nah, pada pagi hari ini Kak Melki akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi begini, menguasai diri itu tanda kita dapat mengasihi orang lain. Jadi gini, jadi kita jangan bilang kita mengasihi orang lain, tapi kita tidak dapat menguasai diri. Oke, kita baca firman Tuhan. Kita buka di dalam Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal 17, ayat 3 sampai yang keempat. Oke, Injil Lukas pasal 17, ayat 3 sampai 4. Oke. Kak Melki percaya semuanya sudah dapat dan sudah siap untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Kita buka dan kita akan baca bersama-sama. Yuk, dalam hitungan ketiga semua baca. 2, 3, ayat 3. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ya, di sini firman Tuhan berkata, dimulai jagalah dirimu. Artinya apa? Orang yang menjaga diri artinya orang yang bisa menguasai diri. Oke? Firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal di sana katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hidup kita ini kita harus jaga. Karena kenapa? Karena kehidupan kita harus kita jaga. Kenapa? Karena iblis tidak senang ketika kita mengasihi orang lain. Iblis tidak senang. Contohnya seperti ini. Tiba-tiba ada teman-teman kalian di sekolah. Wah, menjahili kalian. Wah, dia bikin kalian emosi dan dia bikin kalian marah. Nah, adik-adik kalau tidak bisa menguasai diri, menguasai hati, menguasai pikiran, menguasai seluruh kehidupan kita akan marah sama mereka. Bahkan kita akan berantem dengan mereka. Nah, orang kalau sudah berantem, itu orang yang tidak bisa menguasai diri atau menjaga dirinya, ya seperti itu.
Jadi jangan bilang, wah saya mengasihi dia, saya mengasihi ini, saya mengasihi saudara saya. Tapi kita tidak pernah mengintrospeksi diri kita tentang menguasai diri. Jadi perlu dalam kehidupan kita semua adik-adik yang ada supaya kita bisa menguasai diri kita. Karena Tuhan sangat senang kepada orang-orang yang menguasai diri. Oke? Karena di sini Om Melki mau katakan kepada kalian, ketika kita bisa mengasihi orang lain, itu pastinya dalam kehidupan kita bisa menguasai diri kita. Ketika orang lain membuat kita jengkel, dimanapun berada, kalau kita bisa menguasai diri, kita bisa mengasihi mereka. Oke? Jadi jangan pernah luntur dalam kehidupan kita untuk kita bisa menguasai diri. Karena itu kunci kita bisa mengasihi orang lain. Oke? Jadi sangat perlu dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Orang yang mengampuni sesama adalah orang yang bisa menguasai dirinya. Oke? Jadi, memang sih tidak mudah untuk kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita semuanya. Mungkin dia sudah bikin jengkel, apapun itu. Memang tidak mudah. Tapi mari kita mau belajar untuk kita menguasai emosi kita, menguasai hati kita, supaya kita bisa mengasihi orang lain. Oke? Jadi mari kita belajar, kita belajar kebenaran firman Tuhan, diawali dengan menguasai diri kita sendiri. Jadi Tuhan tuntut dalam kehidupan kita, adik-adik yang ada, untuk kita bisa menguasai diri. Dan dari menguasai diri, kita bisa mengasihi orang lain. Tuhan berkata dalam hukum, di dalam Alkitab, hukum yang paling utama adalah mengasihi sesama manusia dan mengasihi Bapa di sorga. Oke? Jadi, mari kita mau belajar pada pagi hari ini. Kita untuk menguasai diri, menguasai emosi kita, semua yang ada, adik-adik yang ada. Jangan lupa, walaupun mungkin di rumah, adik-adik yang ada di rumah, jenuh, adik-adik yang ada mungkin di sekitar kalian, membuat kalian jengkel. Mari, jangan lupa, kita harus menguasai diri. Ya, menguasai emosi kita, menguasai pikiran kita, semuanya kita harus kuasai. Supaya kita dapat mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kita. Nah, ini yang Tuhan tuntut dan Tuhan ingin dalam kehidupan kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena inti dari pengajaran dari Tuhan Yesus di dalam Alkitab, yaitu mengasihi sesama manusia. Itu adalah inti dari pengajaran yang banyak Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Adik-adik yang ada adalah mengasihi, tapi kita berangkat dari menguasai hidup kita, menguasai semuanya. Oke, inilah kebenaran firman Tuhan yang Melki dapat sampaikan. Intinya adalah kita dapat menguasai diri. Dari situ kita akan bisa untuk mengasihi orang lain. Inilah kebenaran firman Tuhan yang Melki dapat sampaikan kepada adik-adik yang ada. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kita. Mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Melki juga masih belajar. Melki juga akan belajar mempraktekkan. Bukan cuma adik-adik yang ada di rumah. Semua guru-guru yang ada juga mulai mempraktekkan, menguasai diri. Dari situ kita akan bisa mengasihi satu sama lain. Oke, inilah kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Biarlah firman Tuhan itu tertanam dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Dan Tuhan, mampukan kami untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah di dalam hidup kami bisa menguasai diri kami. Dan Tuhan, dari situ kami juga bisa mengasihi orang lain ya Tuhan. Dan inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan berilah kami kekuatan untuk kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dadah. Gimana ibadahnya adik-adik yang dikasih oleh Tuhan? Pasti luar biasa dong, pasti dahsyat. Kayak nu lihat di sini tadi, semangatnya memuji Tuhan luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Mantap. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, apalagi firman-Nya tadi mengajarkan kita dengan luar biasa bahwa kita harus menguasai diri kita. Apapun yang terjadi kita harus kuasai diri kita. Karena kenapa? Karena ketika kita tidak menguasai diri, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita tidak menguasai diri, bisa kita emosi, bisa kita marah. Apalagi dengan keadaan hari-hari ini, bisa kita membuat marah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Karena kenapa? Kita nggak bisa keluar ke gereja, kita dibatasi di sekolah. Apalagi dibilang belajar di rumah. Aduh, kalau tidak kita kuasai diri kita, bisa kita marah-marah. Apalagi mama-mama yang ada di rumah ini, kalau tidak menguasai diri mama-mama di rumah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan bisa marah-marah sama kalian. Makanya adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kuasai diri ya, supaya ketika kita menguasai diri kita mengasihi orang-orang yang sekeliling kita. Amin, amin. Mari adik-adik yang dikasih oleh Tuhan jadi berkat. Mari kita mengasihi sesama kita. Mari kita mengasihi adik-adik kita, mengasihi kakak-kakak kita, mengasihi orang tua kita. Oke. Itu saja adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya anak-anak Kids Immanuel Garut yang ada, saya percaya melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kita pagi hari ini. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kayaknya mau ingatkan bahwa jangan lupa pakai masker. Mau kemanapun kita tetap pakai masker. Kedua, cuci tangan. Ketiga, jaga jarak. Kalau nggak perlu jangan ikut kerumunan. Jangan keluar rumah kalau nggak perlu. Tapi kalau penting boleh. Tetapi ingat tetap harus jaga jarak. Itu aja adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu atas Tuhan telah memberkati ibadah kami pagi hari ini. Maka dengan itu Tuhan, Engkau terus memberkati anak-anak Kids Immanuel Garut yang ada. Tuhan memberkati mereka. Tuhan berkati mereka dalam pendidikan mereka. Berikan mereka hikmat kepintaran yang dari Allah menjadi bagian mereka. Jauhkan mereka dari sakit penyakit. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Kedua orang tua mereka diberkati. Tuhan Engkau cukupkan kebutuhan keperluan mereka Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati anak-anak Kids Immanuel Garut ini. Hanya di dalam tangan-Mu kami serahkan. Kami mau akhiri ibadah kami ya Tuhan. Biarlah kami percaya kami telah menerima dan menikmati berkat-berkat Tuhan yang sudah disediakan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akhiri ibadah Kids Immanuel Garut dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jadi yang dikasih oleh Tuhan, jangan lupa pakai masker ya. Tetap pakai masker. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.